Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dir ar-rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pada malam awal Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih kebagian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya sampai Allah, sampai kepada akhir Ramadan, diberikan kemampuan puasa, kemampuan taat, kemampuan meninggalkan maksiat, sampai berhasil menjadi orang-orang yang as-shaimin. Amin ya rabbal. Malam ini kita kembali sebagaimana rutinan kita membuka taklim pasaran Ramadan yang biasa kita buka seminggu sekali. Ini sekarang kita buka setiap malam. InsyaAllah setiap malam kita akan buka kajian kitab Tijan Durari. Yang awal tadi dibuka sama Habib Faqih, kitab apa? Bughiyah, masalah puasa, Bughiyatul Talib, Bughiyatul Talibin, masalah tentang puasa fikih. Maka pasangannya kita akan buka pula kitab tentang akidah, yaitu masalah tauhid. Kitab ini dikarang oleh Imam Baijuri yang disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kitabnya orang Jawa, kitabnya sendiri maksudnya. Jangan baca kitabnya orang-orang yang sok-sokan dari luar tapi nggak jelas juntrungannya maksudnya. Baca kitab punya sendiri, ulamanya sendiri, yang jelas menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dimulai oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munazzahi anisimatil huduthi wal alwani wal kaifiyat. Kata beliau, segala puji bagi Allah, Zat yang maha suci dari tanda-tanda kemakhlukan, maha suci dari kesamaan, maha suci dari keragaman, maha suci dari segala macam tata cara atau
kaifiyat atau bagaimana, suci dari perkataan bagaimana. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwa wa muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sairil awqat. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada zat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yaitu zat yang maha kaya, tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan kepada Dia pada setiap waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Dan aku bersaksi bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya seluruh makhluk. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibil haudi wasyafa'at. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah yang memiliki telaga dan berbagai macam syafaat. Wa ala alihi al-mufaddalina ala sairil umam, dan atas keluarga beliau yang diutamakan atas seluruh umat. Wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairati wan ni'ami, dan atas sahabat-sahabat beliau yang berbahagia dan memperoleh berbagai macam kebaikan dan kenikmatan. Amma ba'du, fa hadza syarhun ala risalatil alamatil bajuri fi tauhidi samaituhu tijana darari fi syarhi risalatil bajuri. Adapun kitab ini adalah kitab syarah penjelasan dari kitab Al-Alamah Al-Bajuri, Imam Ibrahim Al-Bajuri fi tauhid, di dalam kitab tauhid. Samaituhu tijana darari, tijana darari, yang dinamakan kitab ini adalah Tijan Darori atau mutiara Tijan Ad-Darori, sesuatu yang menjadi mahkota mutiara. Fi syarhil aqidatil bajuri, yang menjelaskan risalahnya, kitabnya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Waqad su'iltu fihi fa ana ashra'u rajian al-intifa'a bihi wa udal barakati fi dzalika syarhi li wa likulli qari'in wa sami'in wa mutali'in. Dan sungguh saya telah diminta untuk membuat penjelasan tentang risalah ini. Imam Nawawi menceritakan dia enggak tiba-tiba nulis kitab ini, enggak, tapi ada yang memintanya, ada yang memohon kepada beliau agar beliau membuat penjelasan tentang kitab syarah dari kitabnya Imam Ibrahim Al-Bajuri. Kenapa kok diminta? Kenapa kok diminta beliau untuk menjelaskan kitab ini? Karena tidak diragukan lagi, sangat jelas bahwa masalah tauhid adalah menjadi pokok dasar agama. Masalah keimanan adalah masalah pokok dasar agama. Maka setiap generasi menghendaki mereka memiliki panduan tauhid yang bisa dipahami oleh generasinya. Generasi sebelumnya mungkin menggunakan bahasa yang tidak dipahami, maka generasi setelahnya pingin ulama-ulama pada masa itu membuat kitab yang memudahkan dia memahami penjelasan pendahulunya. Karena ulama yang berhasil itu apa? Ulama yang bisa membuat sesuatu yang memudahkan orang memahami agama. Kamu jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang kelas tinggi, kalau ngomong pakai sasi,
Orang, ini omongannya tinggi, kenapa? Bingung saya. Nah, yang bingung kok diikuti. Lah wong ikuti itu ya nggak bingung ya. Justru kamu harus membuang kalimat-kalimat itu, menghadirkan kalimat yang mudah untuk dipahami gitu loh. Tugasnya ulama itu memudahkan orang memahami penjelasan dari generasi sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, maka disebut mensyarahi atau memberikan penjelasan. Maka Imam Baijuri yang menulis kitab matan ini dijelaskan kitab itu oleh Imam Nawawi. Kenapa kok perlu dijelaskan? Karena pentingnya ilmu tauhid, pentingnya akidah sudah enggak diragukan lagi kalau itu menjadi pokok dasar agama. Dikatakan sampai awalu wajibin al-insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama-tama yang wajib bagi manusia adalah mengenal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Itu enggak diragukan lagi. Jadi maka penting para ulama-ulama menuliskan kitab-kitab mereka yang menjelaskan tentang masalah akidah, karena ini bagian dari perkara terpenting di dalam agama. Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang lebih penting. Ngukurnya bagaimana? Coba, cara kamu ngukur ini penting, ini ada lebih penting. Kamu nggak bisa ngotot, oh ini lebih penting, enggak ini lebih penting. Nah, cara ngukurnya bagaimana gitu? Untuk mengetahui sesuatu itu penting dan lebih penting. Cara ngukurnya pakai kalau ditinggalkan. Bahaya mana kalau ditinggalkan? Makan sama pakai celana penting mana? Makanya ada kan kebutuhan apa itu? Apa sekunder apa? Kalau dalam hidup itu ada apa namanya? Primer, sekunder, apa ya? Kebutuhan pokok ya. Sandang, papan, pangan. Penting mana itu? Mangan, Pak. Mangan. Kenapa? Karena bisa mematikan. Karena resikonya gitu loh. Dilihat Enggak makan mati. ngokoit, nah gitu kan. Kalau enggak pakai celana paling diketawain orang. Kalau begitu. Jadi dilihat dari risikonya itu jadi bahaya. Oh ini kalau ditinggalkan wah parah ini gitu loh. Kalau ditinggalkan parah berarti mengerjakannya penting. Dan ketika itu resikonya sangat berbahaya, maka itu perkara yang paling penting. Apa resikonya meninggalkan iman? Kafir. Maka berarti perkara iman perkara yang paling penting. Apa resikonya ninggalin sholat? Dosa. Dilihat dari resikonya, maka kamu beresiko ketika meninggalkan pelajaran tentang keimanan, karena membawa kamu bisa sampai kepada kekafiran. Paling enggaknya apa? Kesyirikan. Kamu mensekutukan Allah karena ketidaktahuan kamu tentang Allah. Terus kamu ngomong, oh, saya kan nggak tahu. Lah yang nyuruh bodoh siapa? Memang ada perintah bodoh ada. Perintahnya tolabul ilim. Kami katakan minalahdi, kami dikatakan walau bisin, banget pentingnya. Hingga nggak ada alasan untuk bodoh, nggak ada. Maka penting kamu disuruh ngaji ilmu tauhid. Terus apa resikonya? Resikonya jauhnya kamu daripada sampai kepada memahami tentang ketuhanannya Allah. Maka kamu gak akan bisa memahami apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus beresiko lagi apa? Kamu masuk ke neraka yang selama-lamanya. Ini resiko yang paling bahaya. Hingga yang namanya tauhid, iman akan bisa memasukkan kamu kepada surga yang selama-lamanya. Kalau kamu tinggalkan, kamu akan beresiko. Risiko paling beratnya apa? Masuk ke neraka yang selama-lamanya. Adapun risiko yang lain,
kamu nggak belajar ilmu sholat, kamu nggak belajar ilmu tafsir, nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar ilmu hadis, nggak belajar ilmu nahwu, kamu nggak akan di neraka yang selama-lamanya. Enggak. Ilmu tafsir pelajarannya apa? Kifayah, fardu kifayah. Ilmu nahwu fardu kifayah, fikih fardu ain. Nah, kalau saya nggak ngerti sholat, gimana salah sholatnya? Dosa. Kalau dosa nerakanya mana? Neraka yang nggak selama-lamanya, enggak. Nerakanya orang muslim. Jadi diukur dari risikonya, ini risiko yang paling berat. Maka dipentingkan setiap orang fardu ain untuk mengetahuinya, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, nggak ada ukurannya. Kalau ngaji tajwid gimana? Yang tua-tua nggak usah, dengerin aja lah, sompong pakai mau belajar tajwid segala repot lah. Kalau tauhid wajib, yang tua malah belajar dulu, mau mati kamu kan, mau mati husnul khotimah, camat, iya, camat ngajinya malah ngaji tajwid yang urusannya urusan apa? Gitu loh. Jadi ini penting, dan ini perkara yang terpenting di antara semua yang penting. Sholat penting, puasa penting, haji penting, tapi ini lebih penting. Diukur dari resiko ketika meninggalkannya. Maka kewajiban ngaji ilmu tauhid, kewajiban belajar masalah iman, kewajiban mengenal kepada sifat-sifat Allah tidak diragukan lagi. Maka apabila kemudian ada berita-berita yang menyatakan tentang jangan ngaji ilmu tauhid, jangan belajar ilmu tauhid, hati-hati belajar ilmu tauhid, maka ketahuilah larangan itu bukan pada pokoknya. Kenapa? Karena tauhid adalah pokoknya agama. Dari pokok ini muncul berbagai cabang agama. Kamu bisa sholat karena ada iman, kamu bisa ibadah karena ada iman, kamu zikir karena ada iman. Kalau nggak ada iman, nggak ada pokoknya, nggak akan muncul cabang-cabang agama yang kamu kerjakan, nggak ada. Nah, kalau masalah iman, masalah tauhid dilarang, sama aja bubarin agama. Oh, nggak usah ngasih tauhid, ya bubar aja agamanya, udah, ngapain beragama? Nah, agamanya agama apa jadinya? Hah? Kalau tauhid nggak dikaji, agama Trinitas. Jadi agama apa kamu? Nggak jelas dong. Agama kok nggak ada tentang Allah, nggak mengenal ketuhanan, nggak mengenal akidah, itu yang mau dipelajari apanya? Jadi kalau ada larangan ngaji tauhid, maka ketahuilah yang dilarang bukan pokok utamanya ngaji tauhid, bukan. Itu wajib kamu miliki. Yang dilarang adalah bagian tertentunya. Seperti apa? Kitab-kitab tauhid yang telah dicemari sama orang filsafat. Kitab tauhid yang mau kamu pelajari dari orang-orang yang nggak jelas, kejawen-kejawen. Itu yang dilarang. Atau ngaji tauhid yang nggak pakai guru, nggak ada sanadnya, atau ngaji tauhid yang nggak kenal pakai wajib, mustahil, jaiz. Jadi larangannya pasti larangan yang membahayakan kamu kalau kamu pelajari dengan cara itu, gitu loh. Nggak ada larangan ngaji tauhid, larangan untuk mengenal iman, nggak ada. Kalau ada kiai, ulama yang mempokokkan nggak boleh ngaji tauhid letterlek, maka dia membubarkan agama. Dia meninggalkan pokok agama. Kenapa? Karena dinul Islam huwa dinut tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Bagaimana pelajaran tauhid mau dibubarkan? Lah mau ganti agama gitu. Nah, sudah bosan jadi agama Islam kamu. Maka banyak orang tertipu dengan perkataan Imam Al-Ghazali yang mengatakan jangan ngaji tauhid. Perkataan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jangan ngaji tauhid. Maka ketahuilah perkataan itu harus disarai, dikasih footnote catatan
kaki, jangan letterlek. Oh, ini dilarang ngaji tauhid. Lah tanya Imam Ghazali bertauhid enggak? Bertauhid kok kamu enggak larang ngaji, gimana sih? Ibnu Abdullah bertauhid enggak? Kok bisa ngelarang orang ngaji tauhid, gimana sih? Mesti yang dilarang pada bagian-bagian yang berbahaya. Kalau sampai kamu mempelajari hal itu apa? Kitab tauhidnya filsafat. Kitab tauhid yang dicampuri sama kejawen-kejawen, manunggaling Gusti, itu dilarang, nggak boleh. Atau kamu yang masih awam, orang SD mau ngaji tauhidnya orang-orang yang kuliah, ya dilarang. Kenapa? Nanti pusing, konslet, artinya nggak bisa memahami dengan baik. Kalau yang kelasnya ibtidaiyah, ya ngajinya yang ibtidaiyah, jangan ngaji yang gitu loh. Maka kitab tauhid disusun berbagai tingkatan. Artinya yang paling mudah untuk kita ya ini Dijandurori, Kifayatul Awam, nanti naik lagi ada As-Sanusiyah, naik lagi ada Ad-Dasuki. Itu kan naik. Maka jangan yang kayak kita tahu toko Dasuki, namanya ketinggian gitu loh. Kalau ngaji tauhidnya nggak ada kiai ngelarang, nggak ada. Kalau ada kiai Habib ngelarang, kampleng gitu. Hah? Ya itu mau bubarin agama namanya. Jadi nggak akan ada orang yang berani mengeluarkan fatwa bahwa beragama Islam dilarang ngaji ilmu tauhid. Kalaupun harus menjelaskan, maka yang dilarang adalah bagian-bagian yang berbahaya dari kitab-kitab tersebut yang telah tercampuri dari orang-orang di luar agama Islam. Makanya di kitab-kitab ini, kitabnya Habib Utsman bin Yahya, itu akhir kitabnya menjelaskan perkataan dari Habib Thahir bin Husain mengatakan bahwa siapa yang mengajarkan ilmu tauhid melebihi ini hukumnya haram. Melebihi ini berarti melebihi yang sudah diajarkan, gitu loh. Yang apa? Ya mengenal wajibnya Allah, mustahilnya Allah, jaiznya Allah. Lebih ini hukumnya haram. Kenapa? Enggak ada tuntunan, enggak ada panduan, dan pasti sudah tercampur dengan tauhidnya orang-orang filsafat. Nah, ini yang dilarang, yang tidak boleh kita mempelajarinya. Kan aneh kalau ada orang-orang kok tiba-tiba melarang ngaji tauhid hanya gara-gara perkataan Imam Ghazali. Ya kamu nanya dulu, Imam Ghazali bertauhid enggak? Mesti begitu dong. Imam Ghazali bisa hujah enggak? Bisa lah, kalau saya dilarang. Fatullah bisa tauhid, bisa ngerti akidah, wajib bisa saya ngerti lah, kok saya kok dilarang. Kan aneh intinya. Jadi jangan kamu terima itu mentah-mentah hanya gara-gara perkataan orang-orang yang nggak ngerti maksudnya. Jadi jelas bahwa seluruh ulama, apalagi sepakat ulama mengatakan tidak sah imannya orang yang taklid. Gimana coba? Kalau sudah ngomong sebagian ulama mengatakan tidak sah imannya orang yang taklid, berarti risikonya apa? Risikonya nggak sah imannya, kafir risikonya kalau kamu nggak ngerti ilmu tauhid. Sebagian ulama, sebagian besar lagi mengatakan dosa besar kamu nggak ngerti. Kok tiba-tiba dilarang, keluar dari mana hukumnya, gitu loh. Sebagian ulama mengatakan kamu nggak ngerti tauhid, kafir. Sebagian lagi mengatakan kamu nggak ngerti tauhid, dosa. Kok tahu-tahu muncul dilarang ngasih tauhid? Ini mau dikemanain dua ulama ini? Kok yang satu ngomong kamu nggak ngerti kafir, yang satu ngomong kamu nggak ngerti dosa. Kok tahu-tahu kamu muncul? Nggak usah ngasih tauhid. Hukumnya apa? Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Madhab kamu imam siapa? S. Arifin? Hah? Imam Samudra madhabnya loh. Gimana sih orang kok jadi tahu-tahu nggak usah ngasih tauhid? Itu hukumnya keluar dari mana gitu loh? Oh sudah ulama, dua ulama, jumhur dan kilnya ulama. Sebagian ulama dan jumhurnya ulama. Kilnya siapa? Imam Sanusi, Imam Haromen mengatakan yang taklid
ikut-ikutan, nggak ngerti sama sekali masalah wajib mustahil jaiz, hukumnya kafir, nggak sah di akhirat nanti imannya. Lah jumhurnya ulama siapa? Imam Ghazali dan pengikutnya yang lainnya. Imam setelahnya sampai kepada kita sekarang ini mengatakan, oh kalau nggak ngerti tauhid hukumnya dosa. Berarti wajib mengerti. Lah yang ngomong terus, oh nggak usah ngasih tauhid, ini keluar dari kesepakatannya para ulama. Kamu sudah khilaf, kamu Mu'tazilah pasti kamu. Kamu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan ikut-ikutan pendapatnya orang-orang yang demikian. Ini sepakatnya ulama. Kalau kamu sudah jelas tentang ini, bahwa tidak diragukan lagi ngaji tauhid adalah kewajiban utama. Kenapa? Karena ulama, dua kelompok ulama berpendapat kalau nggak ngaji kafir, kalau nggak ngaji dosa. Maka ini sudah nggak diragukan lagi. Nggak ada ngomong sebagian, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mana yang mengatakan nggak apa-apa, itu ulama mana gitu loh. Oh, nggak apa-apa, nggak ngaji tauhid. Maka dari ini jelas kewajiban kita untuk ngaji ilmu tauhid, nggak diragukan lagi. Maka perkataan-perkataan para imam harus diberikan penjelasan, jangan sampai kita terima mentah-mentah apa yang mereka tuliskan di kitab-kitab itu. Harus kita jeli, harus kita jelas. Kayak ngomong begini, sebagian ulama-ulama ehwan kita dari orang-orang salafi, orang-orang wahabi mengatakan nggak usah kamu ikut torikoh, nggak ada torikoh. Wajalah ilmu begini, nggak ada itu. Yang dilarang itu ya begini, bukan torikohnya, bukan. Jangan torikohnya dilarang. Torikoh itu jalan kamu untuk sampai kepada pembersihan hati, pembersihan sifat-sifat iri, kibir, hasud, namimah. Mau dibersihin dengan cara torikoh. Lah, torikohnya jangan dilarang. Adapun bagian-bagian yang aneh-anehnya, lah itu yang dilarang, gitu dong mestinya. Jadi kalau kamu mau melihat suatu larangan, lihat dulu ini kepentingannya apa. Ketika ini suatu kepentingan, kok ada larangan, maksudnya hati. Jangan sampai kamu ketika masuk ke dalamnya terjebak dengan hal-hal yang malah mengeluarkan kamu untuk paham dengan cara yang benar. Jadi ini antisipasi kita dijelaskan di sini bahwa jelas para ulama semuanya berusaha memberikan kemudahan kepada generasi seterusnya agar mereka memahami ilmu tauhid. Makanya yang kita pakai sekarang ini kita pakai untuk hafalan itu risalah awal yang sudah diterjemahkan dari Kiai Said. Maka dari izinnya Kiai Asmawi, dari guru kita Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas almarhum, maka kitab itu nanti insya Allah akan jadi panduan di pondok ini. Siapa yang mau mondok di sini ya lulusnya harus lulus ngerti risalah awal sebagai standar kelulusan gitu loh. Makanya saya pengen pondok-pondok itu begitu. Standar kelulusannya apa? Ya ngaji tauhid. Kalau enggak paham tentang wajib mustahil jaiz bagi Allah, wajib mustahil jaiz bagi Rasul, ya jangan dilulusin. Kalau tetap lulus, pondoknya ganti kursus bahasa Arab gitu. Jangan pondok pesantren. Kenapa? Karena ngaji nahwu hukumnya kifayah. Sekampung satu orang ngerti nahwu cukup. Nggak usah tiap orang ngerti nahwu, nggak usah. Sekampung satu orang ngerti nahwu cukup. Dan ngaji yang kifayah itu nggak dikedepankan, nggak. Yang dikedepankan ngaji yang fardu ain. Ini kalau mau pondok pesantren urusannya fardu kifayah, yang ain nggak dipelajarin, kan aneh ini. Makanya yang ain dulu dipokokkan di pondok pesantren. Lah setelah ainnya paham, baru kasih yang kifayah. Ketika dia keluar di masyarakat berguna dia. Bisa ngajar nahwu, bisa ngajar tajwid, bisa ngajar tafsir. Itu yang kifayah. Tapi ainnya didulukan. Ini keluar pesantren, nahwu pinter, tafsir pinter, tajwid apalagi, Quran suaranya
sampai jadi dokter, jadi buya, dikritik di TV sekarang. Hah? Ada buya siapa itu? Yang alirannya aliran apa namanya? Aliran halusinasi, aliran hayalan, thariqah hayulisme. Hah? Buya siapa namanya? Ar-Razi. Doktor coba. Hah? Doktor loh. Atau dikritik cara berpikirnya keluar dari fakta maksudnya. Artinya ketika bicara tentang thariqah, tentang keagamaan sudah keluar dari jalurnya Ahlussunnah wal Jamaah, dicampuri sama hayalan-hayalan. Ini kan gara-gara apa? Dikedepankan kifayah yang ainnya dibelakangin, resikonya ya begitu. Makanya kita penting kita mengejar apa yang menjadi keinginan atau himmah cita-cita guru kita almarhum Habib Abdullah Nurul Abbas, yang cita-citanya pingin kita semua mengajak generasi yang sekarang kuat dalam akidahnya, kuat dalam keimanannya, hingga itu menjadi jaminan kita untuk bisa selamat dari neraka yang selama-lamanya, untuk bisa sampai kepada kemuliaan di dalam akhirat bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran ini adalah ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya para sahabatnya, ajarannya para dzurriyyahnya, semua mengikuti ajaran ini. Yang mengikuti pokok porosnya siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa kok pakainya mereka yang enggak Imam Syafi'i aja? Kenapa? Karena Imam Syafi'i lebih tinggi. Imam Syafi'i tidak menuliskan kitab yang spesifik masalah akidah. Beliau semua spesifik tulis kitabnya masalah fikih, usul fikih, hingga beliau dikenal sebagai ulama untuk urusan ilmu fikih. Begitupun ulama yang lainnya. Sedangkan Imam Asy'ari mengkhususkan banyak kitab-kitabnya menuliskan masalah akidah, hingga masalah akidah semua merujuk kepada beliau. Lah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, semuanya berakidah sama dengan Imam Asy'ari. Begitu loh. Kenapa? Karena jalan mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada yang berbeda masalah akidahnya, nggak ada. Hanya yang mempopulerkan, gitu loh. Kalau Imam Syafi'i mempopulerkan masalah fikih, Imam Asy'ari masalah akidah. Masalah tafsir Imam Jalalain, masalah tasawuf Imam Ghazali, Imam Junaid. Ada porosnya namanya. Enggak semua ulama membidangi seluruh mata pelajaran, enggak. Yang begitu Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang lainnya. Kalau sahabat ke bawahnya sudah mulai terbagi-bagi. Oh, kalau mau khusus ngaji ini ke sono, ngaji tafsir Abdullah bin Abbas, ngaji hadis Abdullah bin Mas'ud, ngaji, kan sudah mulai dibagi-bagi. Enggak semuanya satu sahabat semua seluruhnya. Generasi berikutnya akan bisa nanti punya macam-macam mata pelajaran hingga kebagian berkahnya, kebagian keilmuannya. Ngaji enggak sama satu orang. Kawan-kawan kita, guru-guru kita dulu dari Hadramut pulang kemari sampai sini masih ngaji lagi. Enggak terus dari sono udah punya satu guru cukup enggak ngaji lagi. Enggak, kita ngaji terus sama siapa aja. Kenapa? Karena mata pelajaran yang mau kita pelajari enggak satu mata pelajaran, banyak. Dan itu enggak bisa ditampung oleh satu guru, enggak bisa, harus datang dari berbagai macam guru. Ya, ini penting, ini kita buka atas pembukaan yang dimulai oleh Imam Nawawi Al-Bantani, membuka kitabnya dan menceritakan beliau diminta oleh ikhwan-ikhwannya. Siapa ikhwan-ikhwannya? Ya murid-muridnya, ya ulama-ulama pada masa sezamannya yang ingin
dibuatkan kitab syarah tentang syarahnya Bajuri yang lebih mudah, yang lebih ringkas hingga mudah difahami. Dan kata beliau, saya telah diminta, karena itulah saya mulai dengan satu harapan, semoga kitab syarah ini bermanfaat. Barokah dari Imam Ad-Dasuki, barokah dari Imam Al-Bajuri mengalir kepada diri saya, kata beliau. Orang kalau sudah mempelajari kitab, belajar, akan ada sir-sir yang masuk kepada dirinya. Ada rahasia yang dipahami, ada kebaikan yang dipahami, apalagi sampai mau mensyarahi, memberikan penjelasan, maka akan banyak kebaikan yang kamu peroleh. Kamu baca kitab aja bolak-balik akan dapat paham yang baru. Makanya ulama-ulama kita itu kalau sudah tiap tahun baca Ihya, hatam, ulang lagi, hatam, ulang. Kenapa? Karena ketika mengulangnya ada tambahan hikmah baru, tambahan kajian baru, mengalir barokah yang baru. Itu enggak terus, oh saya udah pernah ngaji itu, udah kitab lain aja. Oh enggak begitu, hatam. Ketika diulang ada kajian-kajian yang baru, pemahaman yang baru yang kemudian masuk dalam diri kita. Maka beliau mengharapkan pensyarahan kitab ini mengalir berkahnya kepada diri saya, juga kepada setiap orang yang membacanya, kepada orang yang mendengarkannya, dan kepada orang yang mempelajarinya. Ini syarah yang paling mudah, yang akhir, yang dituliskan oleh Imam Nawawi di tanah Jawa ini. Setelah beliau muncul lagi kitabnya Imam Abu Utsman bin Yahya Mufti Batawi. Nanti muncul lagi ulama-ulama yang baru, banyak tuh. Di Sunda ada, di Jawa ada, di luar Jawa ada, dengan bahasa mereka masing-masing, sampai dibuat nadhoman, dibuat hafal-hafalan agar orang itu mudah mempelajari, mudah mengingatnya. Ada lagi yang biasa kita baca, Aqidatul Awam, itu bentuk nadhom tapi isinya masalah akidah. Ini memudahkan lagi kita untuk mengingat apa sih pokok-pokok akidah yang harus kita pahami. Ini disusun oleh ulama berbagai macam cara agar kita tetap harus paham. Kenapa? Karena ini hukumnya fardhu ain. Dengan cara inilah seseorang mukmin hatinya bisa lembut, hatinya bisa tenang kepada Allah, hatinya bisa tidak gonjang-ganjing dalam keyakinan ini kepada Allah. Bagaimana hal tersebut menjadi suatu larangan, kan aneh. Ilmu yang mengantarkan kamu kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa, tumakninah, istiqomah, kok sampai ilmu itu dilarang? Ini ilmu yang aneh nih, orang-orang yang aneh yang melarang hal ini. Maka pahamilah bahwa pasti larangannya bukan dalam pokoknya, tapi larangannya adalah dalam perkara-perkara kecil yang mungkin masuk ke dalamnya, yang itu membahayakan, dan itu yang harus dikeluarkan. Jangan sampai kamu mempelajari hal tersebut. Karena kitab akidah kita udah jelas sejak kecil, anak-anak kita ngapalinnya apa? Wujud Qidam Baka udah hafal dari mulai kecil. Maka jangan cuma disuruh ngapalin doang. Apalan-apalan dari kecil itu sudah istimewa. Kenapa istimewa? Karena itu sudah jadi ciri. Sampai dia gede nanti, kemana aja dia pergi, ketemu dia sama satu kelompok, yang kelompok itu ngajarin ini, nah dia akan kumpul tuh. Oh, ini sebangsa saya nih, yang tahlilan, manakipan, maulitan, kendurenan, ratipan, nah juga ngapalin wujud Qidam Baka, itu sekelompok sudah. Jadi kalau sekarang mulai menurun, kenapa? Sekarang orang mau tahu yang namanya ahlu sunnah itu ya pokoknya yang tahlilan, yang ziarah kubur, yang maulitan. Kalau enggak ziarah kubur bukan ahlu sunnah, kalau enggak maulitan
bukan ahli sunnah. Orang sekarang hanya melihat dari arah apa? Pakaiannya, bungkusnya, itu bungkusnya ahli sunnah, bukan isinya ahli sunnah, bukan. Nah isinya ahli sunnah udah nggak ada orang tahu, udah gelintiran orang yang tahu. Kenapa? Karena tadi tertipu dengan kalamnya orang-orang besar yang melarang kita ngaji tauhid, hingga mulai dah kemana aja, awas gila lo ngaji tauhid, awas dalam-dalam ntar nggak keluar lagi lo, nyemplung lo, hingga orang menjauh dari ngaji ilmu tauhid. Bahkan kiai-kiainya, Pak Kiai, saya kalau tauhid nggak ikut-ikut, Bib. Ya kamu ikut-ikutnya masa? Saya kalau tauhid kurang paham, Bib. Bukan kurang paham atau lebih paham, ada pokok dasar yang harus dipahami. Dan ini anak kecil pun harus tahu gitu loh. Artinya anak kecil itu orang yang pertama balik juga harus tahu. Orang yang pertama mulai dia dewasa 15 tahun wajib tahu hal tersebut. Nah, sekarang dibungkus, nggak usah, yang penting langsung sholat. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadatnya dipinggirin. Tidak tahu, udah yang penting sholat. Udah bisa sholat, puasa, punya duit, haji, udah surga. Oh, fasik bener. Dibungkus pakai itu. Udah nggak usah pusing-pusing, nggak usah. Yang penting sholat, yang penting tahlil, manakib. Itu cirinya ahli sunnah. Dia nggak melihat ulama tadi yang nggak ngaji tauhid, sebagian ngomong kafir, sebagian lagi ngomong dosa. Kok tahu-tahu kamu ngomong langsung sholat, yang penting tahlilan, zakat, ini dari mana urusannya? Keluar dari mana pedomannya gitu loh. Jadi jangan sampai kita tertipu ikut-ikutan sama orang-orang yang menjauhkan kita dari ngaji ilmu tauhid. Ajak anak-anak kita, tetangga kita untuk betul-betul sampai kepada memahami ilmu tauhid. Kenapa? Banyak sekarang orang ngaku Islam tapi nggak ngerti asalnya dia jadi orang. Coba kamu tanya, kamu kok jadi orang Islam asalnya gimana? Jawabnya apa? Dari orang tua, Bib. Karena orang tua saya Islam, saya jadi Islam. Emangnya ada agama nurun, ada? Hah? Kalau penyakit keturunan, ini ada agama keturunan. Kalau agama itu keturunan, sedunia Islam semua. Saya tanya, sedunia keturunan siapa? Adam Islam enggak? Anaknya Islam, cucunya Islam, kamu Islam, semua Islam. Kok ada Ahok? Selalu dari mana munculnya Ahok? Gimana sih kamu? Kalau agama keturunan sedunia Islam semua, begitu dong. Jadi bapak itu nggak bisa memberikan agama kepada anaknya. Mana buktinya? Nabi Nuh. Contohnya jelas. Kurang pintar Nabi Nuh ngajar anaknya. Pintar kamu gitu. Nabi Nuh, Kan'an kafir. Kok bisa anaknya Nabi kafir? Karena agama nggak keturunan, begitu loh. Kalau agama keturunan, maka seluruh dunia sudah Islam semua. Karena sedunia anaknya orang Islam, anak Nabi Adam kan orang Islam, Nabi Adam. Jadi agama kamu jadi orang Islam asalnya kenapa? Karena kamu bersaksi kalau Allah itu Tuhan, dan kamu bersaksi kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Kamu jadi orang Islam gara-gara kesaksian itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Gara-gara ucapan itu kamu jadi orang Islam. Itu bukan gara-gara bapak kamu Islam kamu jadi orang Islam, nggak ada hubungannya. Mau bapak kamu Konghucu, mau Buddha, iblis sekalian bapak kamu. Kok kamu bersyahadat, kamu jadi orang? Oh ini nggak bisa anaknya iblis. Tetap kamu orang Islam, mau anaknya iblis kayak mau anaknya
Kenapa? Karena urusan masuknya Islam kamu karena kamu bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah, maka kamu jadi orang Islam. Jadi nggak ada agama keturunan, nggak ada. Dan ini masih banyak. Kamu boleh tanya keluar, Pak, orang Islam ya? Kok jadi orang Islam? Kenapa sih Pak? Jawabnya apa? Dia nggak tahu bagaimana asalnya dia jadi orang Islam. Makanya di kitab-kitab para habaib, khususnya kitab fikihnya Sulam Taufik itu punya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah, apa dikatakan? Anta alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa. Untuk bisa benar syahadatnya, yang pertama harus ta'lama, kamu tahu apa itu yang disyahadati. Wa ta'taqida, punya pedoman yang disyahadati. Wa tu'mina, kamu iman sama yang disyahadati. Terus wa tusaddiq, membenarkan yang disyahadati. Bukan keturunan. Kok keturunan bagaimana? Hilang semua dong ini. Kamu nggak perlu ta'lama, nggak perlu ta'taqid, nggak perlu tu'min, nggak perlu tusaddiq. Tahu-tahu Islam dari mana asalnya. Kalaupun kamu betul-betul jadi orang Islam karena syahadat kamu yang seperti itu, ulama mengatakan kamu hanya jadi orang Islam di dunia. Kamu hanya dapat keramatnya syahadat di dunia. Apa keramatnya syahadat? Kamu boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kamu boleh dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau kamu motong sembelihan boleh dimakan. Kalau mati boleh dapat waris, boleh mewariskan, boleh. Kalau enggak, ini bentuk dari kemuliaannya orang ngucapin dua kalimat di dunia. Lah kalau pengen sampai ke akhirat bagaimana? Ya tadi ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiq, baru kamu selamat sampai ke akhirat. Jadi wajibnya ngasih tauhid sudah tidak diragukan lagi, kepentingannya sangat penting, bahaya meninggalkannya sangat bahaya. Maka insya Allah dalam sebulan ini kita akan mengkaji khususnya ilmu tauhid yang menjadi dasar untuk diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka semuanya terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Kita mengharap mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang sempurna, hingga bisa ibadah dengan baik, ibadah dengan sentosa, ibadah sampai akhir puasa, hingga selamat dari segala macam kemaksiatan, bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar Ramadan menjadi hamba-hamba yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita akan teruskan pada malam yang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا الله إشرافنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب
wa alihi wa sahbihi dada tangsi suhbi walhamdulillahi bil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.